Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi. Yang pertama yaitu yang bagian bawah menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya yaitu di sebelah kiri yang naik ke atas itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian dari atas turun ke bawah ke sebelah kanan itu menanyakan keyakinan. Oke. Nah, di sini saya punya kasus. Mohon maaf sebelumnya saya buat seperti ini ya, karena keterbatasan, karena pada saat ini anak-anak sudah pada libur, jadi saya tidak bisa melakukan seperti video reka adegan gitu, tapi ini benar-benar terjadi dan benar saya lakukan dengan segitiga restitusi ini. Nah, kasusnya itu seperti ini. Seorang siswa bernama Nando selalu melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati maupun keyakinan sekolah. Salah satunya adalah untuk menyampul serta merawat buku pelajaran yang telah dipinjamkan dari sekolah. Nah, pada suatu hari, dalam proses pembelajaran, Nando ini ketahuan belum menyampul bukunya. Bahkan ada beberapa buku pelajaran telah sobek. Nah, dalam keyakinan kelas, apabila buku yang dipinjamkan sekolah sobek, maka harus diperbaiki jika masih bisa diperbaiki. Nah, jika tidak bisa, maka harus menggantinya dengan buku yang baru. Nah, sebagai guru, saya telah beberapa kali memperingatinya, namun tidak diindahkan. Nah, akhirnya saya mencoba dengan cara pendekatan segitiga restitusi ini. Nah, oke, kira-kira percakapannya seperti ini. Sekali lagi saya minta maaf apabila tidak ada video reka adegannya, karena memang saat itu saya memang melakukan hal ini, cuman saat mau melakukan reka adegan, kebetulan anak-anak sudah libur dari kegiatan pembagian rapot pada saat itu. Nah, jadi mungkin saya tidak bisa melakukan reka adegan, tapi ini benar-benar terjadi dan benar saya lakukan ya. Pertama, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini saya bertanya kepada Ananda Nando, Nando, mengapa kamu belum menyampul buku? Awalnya ibu dengar laporan dari temanmu bahwa kamu ini belum menyampul buku. Tetapi sekarang ibu menyaksikan sendiri bahkan bukumu ini ada yang sobek. Nah, pada saat itu dia melihatkan bukunya yang sobek ini ke meja saya pada saat itu. Nah, terus Nando ini berkata, iya bu, maaf saya lupa menyampulnya. Nah, setelah itu saya tanya lagi, kenapa bisa lupa Nando? Nah, kemudian Nando ini menjawab, setiap saya pulang sekolah, saya itu harus menjaga adik bu, karena ibu saya dan bapak saya ini bekerja. Nah, karena terlalu sibuk jaga adik, akhirnya saya lupa menyampul bukunya. Bahkan buku yang sobek itu sebenarnya adik saya yang menyobeknya bu, saat saya sedang belajar sambil jaga adik. Nah, dan saya berkata, oh begitu. Nah, saya menerima alasan yang telah dia sampaikan. Yang selanjutnya saya melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, saya bertanya kepada Ananda Nando, Nando, lupa itu memang hal yang wajar. Semua orang juga pernah lupa mengerjakan sesuatu hal. Tapi apakah lupanya berhari-hari? Tentunya tidak kan? Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi saya menanyakan hal itu kepada Nando. Nah, Nandonya menjawab, iya bu, maaf saya salah. Saya ceroboh, tidak seharusnya saya melakukan ini. Nah, saya selaku guru menjawab, baiklah, ya saya menghargai tindakan kamu karena telah mengakui kesalahan kamu. Seharusnya kamu bisa lebih bertanggung jawab karena hal ini adalah buku pinjaman ya dari sekolah yang harus kamu jaga dan kamu rawat. Dan Nando pun berkata, iya bu. Nah, selanjutnya saya melanjutkan lagi penyelesaian masalah yaitu dengan menanyakan keyakinan. Nah, saya mengingatkan lagi ke Nando, Nando, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, khususnya mengenai buku pelajaran? Nah, ternyata Nando menjawab, iya bu ingat, dan ternyata dia masih ingat, yaitu harus menjaga dan merawat buku pelajaran yang telah dipinjamkan oleh sekolah dengan cara menyampul buku pelajaran dengan sampul bening agar tidak rusak, apalagi sobek ya begitu. Nah, dan saya pun menjawab, nah jika masih ingat, mengapa kejadian ini bisa terjadi? Apakah keyakinan kelas ini memberatkan kamu? Jadi saya pikir dia tuh tidak mampu atau
maaf sebelumnya tidak punya uang untuk membeli sampul atau apa. Nah ternyata jawaban Nando di sini, tidak Bu, saya yang salah, saya yang teledor, tidak melaksanakan keyakinan kelas. Saya akan bertanggung jawab Bu, akan saya perbaiki. Mudah-mudahan masih bisa disolatif ya Bu. Jika tidak, saya bersedia menggantinya dengan yang baru Bu. Itu adalah konsekuensi yang harus saya terima karena kelalaian saya Bu. Nah, ternyata dia mau memperbaiki bukunya, bahkan dia kalau memang bukunya tidak bisa diperbaiki, dia akan bersedia menggantinya dengan yang baru. Tuh. Oke, yang selanjutnya masih menanyakan keyakinan di sini. Saya pun mengatakan, Alhamdulillah, kamu telah menyadari kesalahan kamu terkait keyakinan kelas. Ibu bangga padamu. Ibu harap kamu menepati janjimu dengan segera ya. Ibu mau lihat bukunya sudah diperbaiki dengan rapi. Dan ibu harap kejadian ini tidak terulang lagi olehmu dan juga teman-temanmu yang lainnya. Jadikan ini pembelajaran untukmu ya Nando, agar kedepannya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan Nando pun menjawab, iya Bu, terima kasih Bu. Nah, dan selanjutnya saya menambahkan sedikit masalah dia menjaga adiknya ini. Dan saya memberikan solusi sedikit, yaitu untuk permasalahan kamu harus menjaga adik ini, setidaknya kamu harus bisa membagi waktu antara jam belajar dengan jam jaga adik. Nah, kamu bisa mengkomunikasikannya lagi kepada ibumu atau ayahmu karena apa? Belajar itu juga penting begitu. Dan Anda pun menjawab, iya Bu, akan saya bicarakan kepada orang tua saya Bu. Saya usahakan untuk membagi waktu saya Bu. Terima kasih ya Bu. Dan saya pun menjawab sama-sama ya Nando. Nah, setelah kegiatan itu, saya lanjutkan, saya menanya dia tanggapan dia setelah diskusi yang telah kita lakukan bahasan ini seperti apa. Dan Nandonya berkata, saya senang sekali bisa berdiskusi dengan ibu guru. Saya mengakui keteledoran saya dan kecerobohan saya tidak melaksanakan keyakinan kelas, yaitu tidak menyampul buku pelajaran yang dipinjamkan oleh sekolah. Saya berjanji akan melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Dan saya akan memperbaiki buku yang telah sobek ini. Mulai sekarang, saya akan belajar menjadi manusia yang baik, tidak trader lagi, dan bertanggung jawab apa yang telah saya lakukan. Semoga kejadian ini tidak terulangi lagi oleh saya maupun teman-teman saya yang lainnya. Nah, kira-kira begitulah tanggapan siswa saya yang bernama Nando pada saat itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, karena inilah adanya. Saya mau buat video, ternyata udah masuk masa liburan ya, jadi tidak bisa take video untuk reka adegan. Tapi sejujurnya ini benar-benar saya lakukan, dan itu juga ada fotonya tadi. Mudah-mudahan tugas saya dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.